Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا في عافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ثم أما بعد، إخواننا من المسلمين والمسلمات، معاشر الفضلاء، بارك الله لي ولكم. ثم أما بعد, tema kita adalah pentingnya nikmat iman. Di dalam pembahasan ini jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, tentang definisi iman. Karena di dalam kitab Aqidah Tahawiyah yang kita pelajari di buku ini, itu dibahas tentang definisi keimanan. Yang kedua, tentang asbab ziyadatul iman. Asbab ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Itu sebab-sebab bertambahnya keimanan dan kuatnya keimanan, dan sebab-sebab lemahnya iman. Ya, di dalam buku ini, yaitu Aqidah Tahawiyah, diterangkan di sini bahwa al-imanu huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiq bil jinan atau bil janan. Ya, artinya, dan pendapat para ulama tentang definisi ini, bahwa iman itu adalah diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati. Definisi ini dikritik oleh para ulama ahli sunnah semuanya. Kenapa? Karena ini adalah definisinya orang-orang murji'ah. Ya, yang benar adalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan semua ulama, Imam Ahmad dan ahli hadis. Ya, bahwa iman itu definisinya adalah tasdiqun bil janan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, iman itu pengertiannya secara syar'i, yaitu dibenarkan oleh hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Nah, ya, sekarang ikhwan sekalian, barakallahu li wa lakum, definisi dari ulama ahli sunnah wal jamaah ini itu berdasarkan dalil, bukan sekedar ucapan teori. Dalilnya adalah Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanakum. Iman di sini menurut kesepakatan ulama ahli tafsir adalah salat kalian. Karena sebab nuzul daripada ayat ini,
berkaitan dengan pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW tentang salat yang mereka lakukan ketika menghadap kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Setelah ada perintah untuk mengarahkan salat mereka menghadap ke arah kiblat yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah, maka para sahabat khawatir dan bertanya, bagaimana dengan salat mereka ketika menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Baitul Maqdis? Maka Allah menurunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan salat kalian. Yani Allah akan menerima semua amalan salat kalian, termasuk salat kalian ketika kalian menghadap ke Masjidil Aqsa. Perhatikan di situ, Bu. Tafsir iman di situ adalah salat. Sedangkan salat itu adalah contoh yang paling sempurna, contoh amalan yang paling sempurna untuk definisi iman. Karena di dalam salat di situ ada niat yang harus diamalkan dalam hati. Di situ ada cinta yang harus diamalkan dalam hati, takut yang itu diamalkan dalam hati, ada raja yang itu diamalkan dalam hati, ada khusyuk yang itu diamalkan dalam hati, ya kan? Dua, dalam salat itu ada bacaan dengan lisan dari mulai takbir sampai salam, ya. Kemudian di dalam salat juga ada gerakan-gerakan anggota badan seperti berdiri, angkat tangan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud atau tahiyat awal dan akhir, ada gerakan kepala, salam, ya kan? Nah, ini gerakan anggota badan, dan itu semua sesuai dengan definisi apa? Iman. Dalil yang kedua sebagai dalil tentang definisi ahlu sunnah tentang keimanan, yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang berbunyi bahwa Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Karena kalimat bid'ah atau bid'ah dengan dot bid'ah, ya, itu dari 3 sampai 9. Berarti ada 73 sampai 79 cabang iman. Yang paling tinggi dari cabang iman, kata Nabi, perkataan la ilaha illallah dengan lisan, ya, dan tentunya diyakini dan dibenarkan dalam hatinya. Wa adnaha, dan yang paling rendah, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Jamaah sekalian, menyingkirkan gangguan itu dengan apa? Dengan tangan atau dengan kaki, ya. Nah, itu anggota badan. Kemudian kata Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, malu itu di mana posisinya? Di hati, bagian cabang dari keimanan. Itu dalil jelas. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa cabang iman ada 73 sampai 79 cabang, dan Nabi alaihissalatu wassalam memberikan contoh amalan yang diamalkan oleh lisan yang pertama kali, yaitu ucapan la ilaha illallah, lisan. Kemudian menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, apakah itu batu, kerikil, paku, atau apa saja, itu dengan tangan.
itu anggota badan. Kemudian malu, malu amalan apa? Hati. Ya, dan banyak lagi dalil, ya banyak sekali dalil yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dua itu sudah cukup, ayat dan hadis, menunjukkan bahwa definisi keimanan itu sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Ya, sebenarnya ada penjelasan definisi yang lainnya yang lebih ringkas, tapi mencakup tiga hal itu. Itu para ulama Ahlussunnah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu qaulun. Qaulun di sini maknanya perkataan lisan dan perkataan hati. Wa amalun, amalan di sini ada dua. Ada amalan yang dilakukan oleh anggota badan dan ada amalan yang dilakukan oleh hati. Contoh, para ulama memberikan contoh qaulun, ya, perkataan di sini ada dua, yaitu dengan lisan. Jelas kalau lisan mudah, dua kalimat syahadat, kemudian tilawatul Quran, zikrullah, zikir, berdoa, istighfar, taubat, salawat, ya, tasbih, tahmid, takbir, dan lain-lain. Kemudian qaulun bil yakni perkataan dalam hati. Apa yang dimaksud dengan perkataan dalam hati? Yaitu ikhlas, niyah, ikhlas. Itu perkataan hati, ungkapan hati. Nah, sekarang amalan, amal di sini maksudnya dengan anggota badan. Itu banyak, sudah kita kasih contoh, seperti gerakan sholat, seperti bayar zakat, seperti puasa. Itu amalan anggota badan. Seperti haji, ada tawaf, ada sa'i, ada melempar jamarat, ada mabit, ya kan, dengan anggota badan. Nah sekarang amalan hati, apa itu contohnya? Para ulama memberikan contoh amalan hati seperti cinta kepada Allah, takut dari siksanya, dan berharap rahmat. Nah jadi ini definisi lebih ringkas, tapi kandungannya sama dengan definisi yang tadi. Jelas ya jemaah? Nah, sebelum saya membahas tentang jelasan dari definisi, tambahannya yaitu yazid bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan amal saleh, meningkat dengan amal saleh, dan berkurang karena perbuatan dosa. Saya ingin sampaikan hal yang sangat penting, itu sesuai dengan tema yang antum dengar, antum baca di flyer, bahwa iman itu nikmat yang paling penting, yang paling agung, yang paling mahal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallah wa ni'mah, ay minallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat, akan tapi Allah telah menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan. Nah, keimanan sebagaimana yang tadi terangkan definisinya, ya, mencakup semua yang diamalkan oleh hati, lisan, dan anggota badan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiaskan iman itu di hati kalian. Berarti iman merupakan perhiasan yang dalam hati, yang paling indah, paling penting, paling mahal, paling agung. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiaskan di dalam hati kalian keimanan itu, sehingga kalian cinta kepada keimanan, sehingga kalian membicarakannya di majelis-majelis kalian, di saat banyak manusia, ya,
tidak memperhatikan nikmat iman ini dan tidak mau mempelajarinya, ya, tidak mau mengamalkannya, padahal mereka sudah diberi nikmat iman tapi mereka menyia-nyiakan nikmat itu, maka kita dimudahkan oleh Allah saat ini untuk mempelajari dan mensyukuri nikmat iman dengan ilmu dan amal. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian itu benci kepada kufra, kekafiran. Kekafiran ini lawan daripada keimanan. Kalau fa'ilnya, pelakunya kalau iman mukmin, kalau kufur pelakunya adalah kafir. Maka Allah jadikan kalian benci dalam hati kalian itu, benci kepada kekafiran, tidak senang dengan kekafiran, tidak senang dengan murtad, ya, nasallahu salamat al-afiyah. Kemudian wal fusuq, Allah jadikan kalian benci kepada kefasikan. Fasik itu artinya al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Ya, kalau taat itu melaksanakan perintah, maka kalau fasik meninggalkan perintah. Kalau taat itu meninggalkan larangan, kalau fasik mengerjakan larangan. Maka fasik itu fiskun atau kefasikan itu adalah keluar dari ketaatan. Wal isyan, isyan itu artinya maksiat atau dosa-dosa. Maka Allah jadikan kalian dalam hati kalian itu benci kepada dosa-dosa. Itu nikmat besar. Mari perhatikan kalimat berikutnya, fadlan minallah. Apa arti fadlan minallah? Karunia, karunia dari Allah untuk kalian, wahai kaum mukminin. Wa ni'mah, wa ni'mah di sini maksudnya yaitu minallah. Allah langsung menyebut bahwa itu ni'mah. Berarti itu bukan nikmat yang kecil, nikmat yang sangat besar, bahkan itu yang paling besar. Dan itu tidak akan diberikan nikmat iman itu dan amal saleh itu kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Sungguh Allah Azza wa Jalla akan memberikan nikmat harta dunia kepada orang yang dicintai, yaitu muslim, mukmin, maupun yang tidak dicintai oleh Allah. Siapa itu? Kafir. Orang kafir diberi kekayaan dunia, dan Allah tidak akan memberikan nikmat iman kecuali pada siapa? Orang yang dicintainya. Siapa itu? Orang Islam. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami ini cinta kepada keimanan dan hiaskanlah keimanan itu dalam hati kami, dan jadikan dalam hati kami benci kepada kekafiran dan kefasikan dan maksiat, dan golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallah wa ni'mah, sebagai karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma tsabbitna alal iman wal islam was sunnah ahya'an wa amwata. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, hidup dan mati. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perhatikan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Mustadrak karya Imam Al-Hakim dan dalam Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah
nomor 1585, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhlaqu kama la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thiyab aw thawb fas'alullah an yujaddida imanakum. Mari kita renungkan sabda Nabi ini ya jamaah. Sesungguhnya keimanan itu akan rusak dan lusuh ya di dalam dada kalian, sebagaimana baju kalian bisa lusuh, bisa rusak, bisa kumal. Baju kan kalau nggak dicuci selama setahun gimana? Kotor karena kena keringat, kena debu, kena tanah, lumpur. Nah, begitu pula iman. Iman itu setiap hari dikotori oleh fitnah-fitnah, maksiat, dosa-dosa, dan syubhat, yaitu kesesatan. Maka kata Rasulullah, maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Allahumma jaddidil iman fi qulubina. Ya Allah, perbaharuilah keimanan dalam hati kami. Ya. Maka seorang mukmin yang cerdas dan tahu betapa besar nikmat iman, apalagi Nabi SAW memberitakan bahwa iman itu bisa lusuh, bisa rusak, bisa kotor karena dosa-dosa dan maksiat, ya, maka kita mempelajari apa saja yang bisa meningkatkan keimanan dan apa saja yang menurunkan kadar keimanan. Saya mau tanya antum pakai baju itu setiap hari berapa jam terus dicuci di mesin cuci? Maksimal sehari deh, sehari aja ya, sehari kan 12 jam masuk mesin cuci, iya kan? Kenapa ya kawan antum cuci? Kenapa? Kotor dan bau, maka harus dicuci. Saya jangankan 12 jam, antum punya nggak baju putih ya kawan, gamis, baju putih. Ketika antum keluar rumah, tiba-tiba itu karena habis hujan ya, antum mau ke masjid nih, keluar rumah ada jalan raya, ada jalan, tiba-tiba ada mobil kencang di depan antum, ada genangan lumpur, serot nyiprat ke gamisnya antum. Baru ganti itu, baru ngambil dari lemari gamis putih itu, kecipratan lumpur karena ada mobil kencang di depan, ada genangan lumpur. Apakah antum akan tetap memakai baju gamis yang penuh dengan lumpur itu ke masjid? Tidak. Kenapa? Karena kotor, sudah tercampur dengan lumpur. Jadi bagaimana solusinya? Balik ke rumah, lepas itu baju yang baru dipakai itu, gamis itu, masukkan mesin cuci, ya kan? Antum ganti baju yang lain. Jika manusia memperhatikan bajunya, jika kotor dicuci dan disetrika, seharusnya seorang mukmin memperhatikan iman. Karena Rasulullah mengumpamakan iman itu seperti baju yang bisa kotor dan lusuh karena apa namanya, macam-macam. Bahkan baju yang sudah dicuci kadang sudah kabur, apa, luntur warnanya, sehingga perlu diapain supaya bagus lagi baju itu,
diwenter. Ya, kalau ada baju biru misalnya, baju biru yang rodo mangkak karena sering masuk mesin cuci, ya, setelah 2 tahun 3 tahun bureng itu apa namanya, birunya itu nggak celing lagi, maka dia beli wenter warna biru, maka baju itu dicelup di wenter warna biru karena dia ahlinya dia. Setelah diangkat begini, wah bagus lagi, kayak baru lagi, akhi. Artinya apa? Bahwa manusia ternyata, ya, bagi yang tidak mengerti, ya, lebih memperhatikan bajunya daripada keimanannya. Banyak orang mukmin yang gak peduli dengan keimanannya. Padahal Rasulullah mengumpamakan iman itu seperti baju, bisa rusak, bisa lusuh, bisa kotor, bisa berubah warna, kusam, sehingga perlu diperbaharui baju itu. Maka begitu pula iman itu bisa diperbaharui dengan ngaji, supaya iman itu tetap bagus. Jamaah sekalian, iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Kalau harta yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla sifatnya itu bisa lenyap, ya kan? Allah kasih antum misalnya fulus sebulan berapa juta, habis gak sebulan ya akhi? Habis, iya kan? Habis sudah. Puncaknya ketika mati. Apakah antum masih membawa mobil antum ke dalam ke dalam kuburan? Tidak. Apakah antum akan membawa ATM antum di alam barzakh? Tidak. ATM antum titipkan istri antum, itu miliknya ahli waris. Iya kan? Semua harta nggak dibawa. Begitu pula keluarga, mana ada keluarga, ya sudah Pak, aku mau menemani Bapak di alam barzakh, aku juga mau mati nih sekarang. Mana ada yang mau gitu? Mana ada sehidup semati? Nggak ada, bohong itu. Yang benar itu sehidup sesyurga, walaupun beda tanggal matinya. Tolong diluruskan itu. Kalau ada undangan pengantin, mudah-mudahan langgeng sehidup semati. Bohong itu, ya, ya. Itu bukan sehidup semati, yang benar sehidup sesyurga. Karena matinya suami istri itu beda. Jarang ada suami istri mati bareng, kecuali kecelakaan bareng. Kecuali, ya, kadang kecelakaan bareng itu nggak mati bareng juga. Salah satunya aja yang mati. Nasallahu salamata wal afiyah. Jadi keluarga tidak mau, bahkan keluarga itulah yang akan masukkan jasadnya bapak itu ke liang lahat. Kalau misalnya bapak itu bilang sebelum mati, nak, maukah kamu tak kasih 1 miliar, tapi jasadnya bapak jangan dikubur ya, letakkan di kamar. Mau nggak anak-anak itu? Nggak mau. Mengapa? Kalau yang pintar jawab, bi, sunnahnya dikubur. Ya betul. Tapi bagi yang jahil, dia bilang gini, bi, kalau abi jasadnya diletakkan di kamar, maka rumah ini nggak laku dijual. Siapa yang mau beli rumah yang ada mayat di kamar? Nggak laku rumah itu dijual. Karena anak-anak itu butuh warisan. Karena rumah bapak itu kalau sudah bapaknya meninggal, maka rumah itu dibagi, dijual, dibagi untuk ahli waris, iya kan? Jadi anak-anak itu tidak mau, walaupun disuap dengan 1 miliar misalnya, supaya jasadnya nggak usah dijerumuskan, dimasukkan dalam liang kubur. Perhatikan ya jemaah, keluarga terdekat itulah yang akan memasukkan jasad kita ke liang kubur. Jadi apa yang menemani kita di alam kubur dan di alam barzakh? Keimanan.
amal soleh. Itu yang menemani kita sampai ke surga. Di hari kiamat, la ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Pada hari kiamat tidak ada lagi nasab. Ini karena Pak, saya kan anaknya anak antum yang paling berbakti dulu di dunia. Aku minta pahala deh sedikit. Udah bisa. Tidak ada lagi nasab di padang mahsyar itu. Karena si bapak itu juga butuh pahala. Dia ingin masuk surga juga. Dia belum tentu selamat juga. Dia ingin memastikan dulu selamat apa enggak dengan pahala yang dia miliki. Nanti ditimbang dengan dosa-dosanya itu. Nah, si anaknya itu rodok belehar, ya, sehingga dia minta pahala sama bapaknya. Kalau dulu di dunia minta duit sama bapaknya dikasih, tapi di akhirat minta pahala nggak dikasih. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat seorang lari dari saudara kandungnya, lari. Wa ummihi wa abi, dan dari umminya, ibu kandungnya dan bapak kandungnya. Wa sahibatihi wa akhi, wa sahibatihi wa bani, dan dari istrinya dan anak-anaknya. Lari dia. Karena nggak mau pahalanya diambil. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan pahalanya masing-masing. Dia ingin selamat sebab ditimbang itu. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal solehnya, maka dia menuju kehidupan yang penuh ridha, itu di surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang lebih ringan timbangan amal solehnya daripada dosanya, lebih berat dosanya, fa ummuhu hawiyah, dia akan masuk neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang panas. Jadi iman ini amal soleh, iman yang terkandung di dalamnya amal soleh. Kan iman tadi kan amal soleh yang dilakukan oleh hati, lisan, dan anggota badan. Itu yang akan menemani kita, setia menemani kita sampai akhirat selama-lamanya. Maka sungguh sangat pantas seorang mukmin duduk dalam majelis ilmu untuk merenungkan dan mempelajari tentang iman. Karena ini yang paling penting yang akan menemani kita. Jangan sampai lepas iman ini. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Sekarang bagaimana penjelasan para ulama tentang hal-hal yang menambah keimanan? Ya, hal-hal yang menambah keimanan. Di sini jamaah sekalian, yang pertama, ta'allumul ilmi syar'i. Ketahuilah bahwa yang menambah keimanan itu mempelajari ilmu syar'i. Itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu akan menambah dan menguatkan iman, sehingga iman itu semakin kokoh di dalam hati. Sedangkan bab-bab ilmu syar'i banyak sekali. Di antaranya mempelajari tafsir Quran. Jadi kalau antum pengen iman antum kuat dan meningkat, ngaji tafsir Al-Quran. Baik membaca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Sa'di atau ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, atau hadir di majelis ilmu yang mengkaji Al-Quran. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah tentunya dibacakan tilawahnya dan maknanya atau tafsirnya, zadathum imana, bertambah imannya.
Saya mau tanya antum, sekarang antum bertambah gak iman? Bertambah. Kalau nggak ngantuk. Ya kalau ngantuk di majelis ilmu ya mana bisa bertambah ngantuk, ya atau tidur. Baik ya jamaah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Memang tujuannya untuk salah satunya ya, untuk dipahami isinya dan diamalkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Sad ayat 29, kitabun, ini kitab ini Al-Quran, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Nabi, mubarak, isinya penuh berkah. Ini pahalanya 1 huruf 10 Al-Quran itu. Untuk apa diturunkan selain dibaca dengan dapat pahala itu? Lihat baru ayat, agar mereka ini kaum muslimin memahami makna ayat-ayatnya. Itulah tafsir. Maka perlu ya kawan ada kajian tafsir, dan ikutilah kajian tafsir Al-Quran. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, dan agar diingat, yakni itu diamalkan oleh ulul albab, orang-orang yang berakal sehat. 2, yang menyebabkan bertambahnya keimanan, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulya, mengenal nama-nama Allah, mempelajari nama-nama Allah yang maha bagus dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya ikhwan, ya, sudahkah kita mengenal Allah? Tak kenal maka tak sayang. Artinya jika antum kepengen sayang, lebih meningkat sayangnya kepada Allah dan meningkat iman antum, maka harus mengenal lebih dalam lagi tentang Allah. Apa yang perlu kita pelajari? Itu tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan itu mengenal ciptaannya. Mengenal Allah itu dengan 2 ayat, ayat-ayat yang diturunkan yaitu wahyu, dan ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu maksudnya makhluk. Antum ketika melihat sunrise, apa itu sunrise ya kawan? Matahari terbit atau tenggelam ya? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Ya pokoknya itulah, matahari ketika terbit itu banyak orang senang ya kan? Nah, tapi orang mukmin ketika melihat keindahan matahari sedang terbit atau tenggelam, karena pemandangannya bagus kan, itu bukan sekedar pemandangan ya akhi, itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang bisa memunculkan matahari dengan indah di ufuk timur dan menenggelamkan matahari dengan indah di mana? Di ufuk barat, dan menunjukkan keesaan Allah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan itu jika kalian beribadah kepada Allah. Jadi bukan sekedar sunrise ya, setelah itu gak sholat subuh. Nang Bromo sholat subuh ini ya apa ya kan? Di puncak kawahnya itu, apa bisa sholat di situ ya? Orang-orang yang melihat sunrise di puncaknya Bromo itu, apakah bisa sholat subuh di situ? Mana ada masjid di puncaknya itu? Rata-rata nggak sholat, cuma ingin melihat matahari terbit, tapi lupa dengan Sang Khalik, ya Allah yang menciptakan matahari.
Maka di sini pentingnya ngaji. Tidak apa-apa cinta senang dengan pemandangan sunrise, tidak apa-apa. Itu bisa dilihat juga di menara. Ada menara nggak di sini? Menara masjid. Bisa juga. Kalau pas matahari muncul kelihatan ya akhi, nggak mendung. Kalau mendung nggak ketok, iya kan? Nggak kelihatan. Dan ingat bahwa Allah yang bisa memunculkan itu dari timur. Hanya Allah yang bisa. Maka itu menunjukkan keesaannya, bahwa semua ibadah harus diserahkan hanya untuk Allah yang menciptakan alam semesta dengan indah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, mengenal nama Allah itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, semua nama Allah menunjukkan zatnya. Dan nama Allah itu banyak. Banyak. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ada apa namanya? Subuhun Kudus. Apalagi ya nama Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali nama Allah. Nggak terhitung banyaknya. Seluruh nama Allah itu menunjukkan zat, adanya zat Allah. Aneh ada orang zaman sekarang ini. Sebenarnya nggak aneh, itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Yaitu pemikirannya Aristo, Plato, yang mengatakan tidak ada sang pencipta. Alam ini ada azali, tidak diawali dari tidak ada, dan tidak diakhiri dengan fana. Jadi Aristo, Plato itu tidak percaya dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka mengatakan bahwa langit dan bumi itu azali, tidak diawali dari tidak ada. Nah, ini seperti itu dia mengatakan. Kalau orang kafir kayak Aristo, Plato mengatakan demikian, ya wajar karena dia kafir. Ini orang alumni Ummul Qura S3, S1, S2, S3 di Ummul Qura. Pulang-pulang ke Indonesia mengatakan, dan itu videonya belum dihapus di internet, di YouTube, mengatakan tidak ada dalil di Quran adanya wujudnya Allah. Coba lihat, saya tulis dalam komentar. Anak TK lu tahu ya bahwa nama Allah dan sifatnya menunjukkan adanya zat Allah. Lah sedangkan antum punya nama dan punya sifat, wujudnya ada ini, ganteng-ganteng nih, ning Arab kui, ya kan? Antum namanya siapa? Misalnya Abdullah, misalnya Abdul Rahman, Abdul Aziz. Ada nggak orang yang namanya Abdullah itu? Ada nggak badannya, zatnya? Adalah, nampak di depan mata ini orangnya. Saya nggak hafal nama antum, dan antum punya sifat yang baik, ya berarti ada zatnya, yaitu antum ini. Apalagi Allah Rabbul Alamin yang memiliki nama yang maha bagus, yang banyak itu namanya, dan juga setiap nama, ini yang kedua, menunjukkan sifat. Setiap nama yang antum baca di Quran dan hadis itu menunjukkan apa? Sifat. Contoh, misalnya Allah punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa artinya itu? Kalau diterjemahkan secara bebas, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini Allah punya sifat sayang. Di dalam dua nama itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menunjukkan bahwa Allah punya sifat sayang. Dengan sifat sayang itu kita bisa hidup di dunia ini. Kita diberi rezeki, kita bisa makan, minum, sehat, kita bisa duduk, berdiri, berjalan, berlari, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa beramal soleh. Itu karena Allah sayang sama kita. Dan
nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan yang lainnya yang menunjukkan adanya zat Allah dan juga menunjukkan sifat sayang, maka lazimnya terkandung di dalam nama itu dan sifat itu sifat-sifat yang lainnya seperti al-ilm wal qudrah. Bahwa Allah punya ilmu jelas. Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta dengan indah ini tentu dengan ilmu dan punya kemampuan qudrah, qadir, jelas itu menunjukkan itu. Sebab sesuatu yang jahil tidak bisa menciptakan, iya kan? Dan sesuatu yang tidak punya kemampuan tidak bisa menciptakan. Maka lazimnya jika Allah punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang jelas itu ada zat dan juga menunjukkan sifat sayang dan bisa menciptakan alam semesta ini, menunjukkan bahwa Allah itu punya ilmu dan kemampuan. Itu harus tahu kita, ya jamaah. Allah Azza wa Jalla. Sekarang mana dalilnya bahwa dengan mempelajari nama Allah itu akan bertambah keimanan kita? Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul Allahu Rahman, ayyamma tad'u falul asmaul husna." Sebutlah nama Allah atau Ar-Rahman dalam doa kalian. Ya Allah irhamna, ya Rahman irhamna. Misalnya, ayyamma tad'u, apapun nama yang kalian sebut dalam doa, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang maha bagus. Nah sekarang ya jemaah, Nabi bersabda begini, inna lillahi tis'atan wa tis'in isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhala jannah. Ini hadis Bukhari Muslim sahih. Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengamalkannya maka dia masuk surga. Nah, gimana maksudnya mengamalkan di sini? Ada dua caranya. Yang pertama, ketika antum berdoa, panggillah nama-nama Allah itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Beri kami kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Contohnya begitu. Kalau minta rezeki, misalnya ya Razzaq, ya Allah yang maha memberi rezeki. Ya Ghani, wahai Allah yang maha kaya, dengan mutlak. Ya Karim, ya Allah yang maha pemurah. Urzuqni, beri aku rezeki. Ya Ghafur, ya Rahim, ya Tawwab, ya Allah yang maha pengampun dan maha sayang kepada orang yang tobat dan yang menerima tobat. Tub alayya, terimalah tobatku. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengamalkan asmaul husna itu, yaitu dengan mengamalkan kandungan daripada nama itu. Contoh begini, Allah Azza wa Jalla punya nama Al-Alim, Al-Khabir, yang maha tahu dan yang maha berilmu dengan detail. Berarti di dalam nama itu ada sifat bahwa Allah itu punya ilmu yang maha luas. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Semuanya yang ada pada makhluknya. Maka konsekuensinya, jika kita ingin diberi ilmu oleh Allah, kita harus belajar dan berdoa, mohon ilmu kepada Allah yang maha mengetahui. Rabbi zidni ilma.
Wa qur rabbi zidni ilma. Dalam Al-Qur'an itu. Ucapkanlah doa olehmu wahai Nabi, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, wahai yang menciptakan aku, tambahkanlah ilmuku. Di samping itu juga apa? Belajar. Usaha membaca, menghafal, duduk di majelis ilmu, belajar bahasa Arab. Kalau ingin paham Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kalau ingin hafal Quran, ya hafalin Quran. Menambah setiap hari sedikit, mengulang banyak-banyak. Begitu cara menghafal Quran. Jangankan dalam ilmu agama, ilmu dunia contohnya. Misalnya ada seorang mahasiswa, setiap di kelas turu, di rumah juga nggak belajar. Dia juga disuruh ngerjain tugas sama dosen, nggak ngerjain tugas. Kira-kira lulus nggak dia ya? Turu aja di kelas, nggak mau tahu dengan pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Bisa DO dia, nilainya cuma 1 dari 4 atau 0,5, nggak lulus. Bisa-bisa di DO dia. Iya kan? Jelas, karena dia tidak mengikuti sebab, tidak ada ikhtiar, tidak mau belajar. Kata Nabi, innamal ilm bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ilmu dengan belajar. Wa innamal ilm bitta'allum. Orang bisa lembut itu dengan belajar lembut. Bagaimana cara belajarnya? Ya, membaca bagaimana cara lembut, kemudian mencontoh orang lembut, berteman dengan orang yang lemah lembut. Antum pengen lemah lembut, antum masih bujangan misalnya, cari istri yang lembut. Misalnya antum ini temperamen ya, jangan cari istri yang temperamen juga. Waduh, ya perang itu setiap hari ya. Carilah istri yang lembut. Kalau suaminya lagi marah, dia nggak marah. Maka itu akan awet dan langgeng biasanya seperti itu. Tapi jangan mengira bahwa wanita yang penyabar dan lemah lembut itu nggak bisa marah. Kadang dia bisa marah. Ah, gantian, ketika dia jarang marah terus marah, antum diam. Maklumilah, dia manusia juga, bukan malaikat. Iya kan? Bagaimana caranya supaya suami yang temperamen itu dia bisa lemah lembut? Belajar dari istrinya, bagaimana mensikapi perselisihan, perbedaan pendapat. Karena manusia itu setiap hari bergesekan dengan manusia. Ketika dia keluar rumah, dia bertemu dengan teman di kantor, di pasar, bertemu dengan orang di jalan, kadang ada gesekan. Maka diperlukan di sini kesabaran. Dan itu bisa didapatkan dengan belajar sama istrinya yang lembut. Karena istrinya ini psikolog, selalu mendapatkan keluhan dari orang-orang yang bertengkar. Maka dia sabar, telaten menghadapinya. Begitu ya kawan. Begitu pula kalau ingin dengan mempelajari nama Allah dan sifatnya, maka kita mengamalkan sesuai dengan kandungannya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan ilmu, Al-Alim, Allah itu maha mengetahui, maka kita harus belajar di samping berdoa. Kalau berkaitan dengan rezeki, maka kita minta kepada Allah rezeki dan kita harus apa? Bekerja, berdagang, atau jadi pegawai. Kalau jadi pegawai sulit jadi kaya, akhi. Pegawai, apalagi UMR aja, dia bawa UMR, sulit. Kalau ingin kaya dan bersyukur, ya tentunya kaya dan bersyukur ya, setiap orang maulah itu ya. Ada 4 caranya. Yang pertama, berdagang. Yang kedua, mencari pasangan yang kaya. Yang ketiga, jadi pejabat tinggi. Yang keempat, dapat warisan. Nomor 1 itu semua orang bisa berdagang,
Tapi nomor 2 sampai nomor 4 tidak semua orang bisa ya. Iya kan? Masa semua jadi pejabat tinggi ya? Terus rakyatnya sopo? Semuanya yang jadi pejabat nomor 1, rakyatnya nggak ada lah. Nggak mungkin. Iya. Kemudian warisan, tidak semua orang kaya orang tuanya. Kemudian pasangan, tidak semua pasangan kaya. Iya kan? Maka semua orang bisa mengamalkan yang pertama, dagang. Jika ingin kaya, daganglah. Tapi ada ilmunya itu. Dan sederhana sebenarnya. Iya. Dan jangan lupa kalau sudah diberi kekayaan oleh Allah, bersyukur pada Allah. Bukan untuk pamer loh. Kekayaan itu bukan untuk pameran, tapi untuk disyukuri, yaitu dengan berinfak, zakat, haji, bayar sedekah dan lain sebagainya. Jadi nomor 2 apa? Mengenal nama Allah dan sifatnya. Kemudian mempelajari sejarah Nabi. Karena dengan mempelajari sejarah Nabi dan orang-orang soleh, maka dia akan meningkat imannya. Sebaliknya kalau orang senengannya membaca apa? Sejarahnya orang kafir, kayak sejarahnya Karl Marx, sejarahnya apa lagi? Hitler, Lenin, ya dia jadi PKI nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka anak-anak itu harus diarahkan bacaannya ya. Bi, aku mau baca bukunya Karl Marx, Das Kapital. Jangan, kamu Quran belum khatam sudah baca bukunya Karl Marx. Bahaya. Itu siapa, ada orang namanya siapa, DN Aidit, tahu nggak ya kawan? DN Aidit itu orang Arab. Aidit itu Arab itu, tapi kayak Abu Jahal ya. Dan dia sudah hatam itu Das Kapital, dan buku-bukunya orang komunis, ateis, hatam dia, dan dia meyakini isinya. Maka ketika dia menyertai rombongan Bung Karno ke daerah apa gitu di satu pulau bersama seorang ulama, dan ditempatkan satu kamar dia dengan ulama itu. Ketika ulama itu baca Quran, Aidit itu menghina, kitab apa itu? Gitu ya. Nah, ini bahayanya kalau salah baca. Perhatikan bacaannya anak-anak itu. Jangan sampai lebih banyak baca komik Jepang daripada Al-Quran. Lihat tontonan itu. Kalau dia suka nonton kisah-kisah para nabi, biarkan dia. Kan ada di TV itu kan, Yufit atau yang lainnya, kisah-kisah para nabi dan orang soleh, biarkan. Tapi kalau tontonannya itu Ifin Ufin yang tidak ada kaitannya dengan agama, tahu Ifin Ufin? Nah, hati-hati itu ya. Sekarang ada manfaatnya kan. Ifin beserta teman-temannya ada cewek. Nah, itu mengajarkan apa berarti? Ikhtilat. Iya kan? Maka hati-hati dengan zaman sekarang ini. Tontonan jadi tuntunan, sedangkan tuntunan jadi tontonan. Coba renungkan itu. Ternyata benar itu zaman sekarang. Tontonan tayangan di TV itu yang tidak bermanfaat itu dijadikan apa? Tuntunan. Saya pernah dengar, ternyata kenapa kok sinetron itu laris manis? Ternyata penonton sinetron itu kebanyakan ibu-ibu dan gadis-gadis. Paling seneng nonton artis sinetron. Bahkan saya pernah diberitahu, coba lihat, saya baca, ini adalah hari tangis nasional. Apa maksudnya? Saya baca lagi, ternyata nonton sinetron yang menangis. Musibah dah. Jadi tangisan ibu-ibu zaman sekarang ini gara-gara sinetron, bukan karena Allah.
Dan ternyata yang suka ditonton sinetron itu selingkuh kemarin. Kon selingkuh kon. Ya, itulah tuntunan dia, itu tontonan itu. Sedangkan tuntunan agama jadi tontonan. Kenapa? Karena yang mengajarkan tuntunan agama itu ngelawak. Jadi kayak lawakan, jadi tontonan. Gak ada ilmunya sama sekali. Inilah kondisi zaman sekarang. Makanya saya bersyukur pada Allah bahwa masih ada di antara kaum muslimin yang betul-betul ingin mempelajari agama ini dengan serius. Antum ini insyaallah orang-orangnya. Ya, semoga Allah kumpulkan kita semua di syurga dalam keadaan selamat, tanpa siksa, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mengenal, tadi yang nomor berapa ya kawan? Nomor 3 ya. Nomor 4, mengenal keindahan Islam. Mempelajari keindahan Islam. Bahwa Islam diturunkan untuk menjaga kehormatan manusia, maka diharamkan zina, dianjurkan menikah. Islam diturunkan untuk menjaga harta manusia, maka diharamkan mencuri dan judi dan penipuan dan lain-lain, dan dianjurkan berdagang. Pencuri hukumannya berat, zina hukumannya berat. Islam diturunkan untuk menjaga akal manusia, maka diharamkan mabuk-mabukan, ya, dan dihalalkan minuman-minuman yang halal, yang baik dan sehat dan bergizi. Islam diturunkan untuk menjaga nyawa manusia, maka diharamkan membunuh seenaknya. Ya, hukumannya berat, membunuh itu hukuman mati. Kemudian Islam diturunkan untuk menjaga agama ini, maka diharamkan murtad, dan murtad hukumannya berat, yaitu mati. Islam ini agama yang indah wallah dan lengkap dalam segala hal, baik dalam keyakinannya, ibadahnya, syariatnya maupun akhlaknya. Wallah tidak ada konsep agama yang lebih lengkap dan indah selain Islam. Selain agama Islam tidak ada yang selengkap Islam. Cek, silakan bandingkan. Konsep Islam lengkap, paling lengkap. Ayatnya aja ada berapa ya Kak? 6.660 sekian ayat. Hadisnya ratusan ribu. Hadisnya ratusan ribu. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Bukhari, hafidtu 100.000 hadis sahih wa 200.000 hadis dhaif. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis lemah. Jadi banyak hadis itu. Coba agama lain, adakah dalilnya yang sebanyak Islam? Dan dalilnya Islam, Quran dan hadis itu otentik. Otentik, dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, yang menurunkan Al-Quran dan hadis, dan kami yang menjaganya. Sedangkan kitab-kitab suci sebelumnya tidak ada jaminan untuk dijaga. Apalagi agama-agama yang dibikin oleh manusia di bumi, yang tidak punya kitab suci dari langit. Jelas konsepnya tidak lengkap, jelas, karena bikinan manusia. Kemudian membaca sejarah sahabat dan tabi'in. Kemudian mempelajari tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk yang menunjukkan keesaan Allah. Kemudian taat kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Ketahuilah bahwa taat itu diamalkan oleh hati, lisan dan anggota badan. Diamalkan oleh hati, misalnya takut kepada Allah, berharap rahmat Allah, cinta kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mencintai amalan yang dicintai oleh Allah.
kembali taat kepada Allah, bergantung hati ini kepada Allah. Itu amalan hati. Amalan lisan seperti tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, amar ma'ruf, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari kemungkaran, dan membaca Al-Quran. Itu misalnya, itu amalan lisan. Amalan anggota badan seperti sedekah, sholat, zakat, berjalan menuju masjid, ini semua menambah keimanan. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang mengurangi keimanan. Ada dua sebab. Yang pertama sebab internal, kemudian sebab eksternal. Adapun sebab internal yaitu kebodohan. Bodoh lawan daripada berilmu. Kebodohan lawan daripada ilmu. Orang yang bodoh dengan agama akan turun imannya. Contohnya Bani Israel ketika meminta kepada Nabi Musa berhala. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa padahal mereka baru selamat dari kejaran Fir'aun. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka ini punya berhala-berhala. Maka Nabi Musa menjawab, qala innakum qaumun tajahalun. Kalian ini sungguh kaum yang bodoh. Nah, karena bodoh orang bisa musyrik. Musyrik imannya hilang udah, musyrik. Jadi kebodohan ini penyakit. Bisa mengurangi iman, bahkan bisa hilang imannya karena kesyirikan dan kekafiran. Kemudian lalai. Lengah atau lalai. Lalai dari apa? Dari hikmah dia diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Ya, lupa dengan tujuan diciptakan manusia di dunia itu ibadah. Lupa dengan ibadah sebagai tujuan satu-satunya manusia diciptakan di dunia ini, itu bisa mengurangi keimanan. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia itu dengan ayat-ayat kami lalai. Orang yang lalai dari Al-Quran dan hadis dan lalai dari tujuan mereka diciptakan itu ibadah, itu akan menurun imannya. Kemudian i'rad. I'rad itu berpaling, menentang, tidak mau belajar agama. Jamaah sekalian, sahabat itu, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, mereka itu bertanya kepada Rasulullah perkara yang menurut kita orang zaman sekarang ini remeh. Contoh, Ali bin Abi Thalib pernah menyuruh kepada Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Madhi, hukum madhi. Antum tahu nggak madhi itu apa? Air yang keluar ketika syahwat, sebelum mani. Ya kan? Antum pernah nggak terlintas mau bertanya kepada seorang ustadz atau ulama tentang hukumnya madhi? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tapi sahabat tanya itu. Maka kata Rasulullah, fihil wudu, cukup wudu, wandah farjak, dan bersihkan kemaluan, waksil dzakarak, cuci dakarmu, kemudian wudu lah. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu mandi. Lah kalau masalah madhi aja tanya, apalagi persoalan yang besar seperti keimanan. Ya, orang yang tidak mau sama sekali belajar agama, nggak mau tahu dah, nggak mau belajar, nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, nggak puasa juga. Gimana orang ini mau masuk surga coba? Kalau ditanya kamu muslim nggak? Muslim, nih KTP-nya muslim. Tapi dia bilang
saya nggak pernah sholat katanya. Wis nggak apa-apa masuk neraka. Dikira neraka itu kayak tempat dugem gitu. Neraka itu api isinya. Mana ada di situ apa minuman-minuman keras di situ? Nggak ada. Minumannya itu hamim, cairan yang sangat panas. Saya mau tanya antum ya kawan, mana yang lebih mahal menurut manusia zaman sekarang, surga apa neraka? Jawab. Neraka. Ada yang punya jawaban lain? Mana yang lebih mahal menurut orang sekarang, surga apa neraka? Sepakat neraka. Mengapa? Siapa yang bisa jawab? Begini ya akhi, saya mau tanya antum, orang mau narkoba, mahal nggak narkoba? Mahal, tapi orang beli itu, mabuk-mabukan. Orang mau zina, nyewa PSK, mahal nggak? Mahal. Orang mau dugem, bayar nggak? Bayar. Mahal nggak? Mahal. Berarti neraka itu mahal bagi kebanyakan manusia. Tapi mereka mau bayar. Nonton konser musik yang haram, mahal nggak? Mahal. Dan ludes, habis sudah tiketnya, katanya begitu. Tapi orang kalau mau masuk surga kan sholat. Sholat itu bayar nggak? Tidak, gratis. Ngaji, atau kesini ngaji diminta wajib bayar nggak? Enggak, gratis. Tapi mana lebih banyak, ngaji atau nonton konser? Nonton konser, kenyataannya stadion itu penuh. Pengajian yang menyebabkan orang bisa masuk surga, yang datang berapa? Sedikit. Inilah fakta. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang menentang itu berkurang keimanannya. Kemudian apalagi ya ikhwan? Lupa. Orang yang lupa dengan perintah Allah itu akan berkurang keimanannya. Lupa itu ada dua, ada lupa yang punya uzur tanpa disengaja. Misalnya dia ketiduran, itu punya uzur dia. Ya, karena dia kecapean misalnya, maka dia harus sholat pada waktu dia bangun. Tapi yang kedua itu lupa yang tidak ada uzur syar'i, dengan sengaja dia tidak sholat. Nah ini orang yang tercela. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan perintah Allah, maka Allah akan melupakan kebaikan untuk orang itu. Kemudian yang berikutnya termasuk faktor internal, melakukan maksiat dan dosa-dosa. Jelas kalau itu berkurang imannya. Kemudian faktor internal mengikuti hawa nafsu. Ya, jelas itu. Kemudian faktor eksternal yang bisa melemahkan iman itu syaitan, jin dan manusia. Hati-hati teman itu ya, kawan. Jangan berteman dengan syaitan, jin dan manusia. Kalau ada orang bilang saya ini punya teman jin, hati-hati itu. Imannya lemah itu. Dukun itu biasanya. Sahibnya apa? Perewangan dia jin. Atau syaitan manusia, hati-hati. Jangan berteman dengan syaitan manusia secara akrab. Karena teman itu bisa melemahkan iman kalau dia syaitan. Kemudian dunia beserta fitnahnya, sibuk dengan dunia saja, lupa dengan ya Allah, lupa dengan sholat dan lain sebagainya. Apa yang mau dicari? Bukankah yang memberi rezeki itu Allah? Kenapa dia melupakan Allah yang memberi rezeki dalam rangka mencari rezeki? Padahal rezeki di tangan Allah. Maka fitnah dunia ini bisa melemahkan iman. Ya, itulah jamaah sekalian tentang hal-hal yang melemahkan iman. Semoga pengajian yang singkat ini ya menambah keimanan buat kita. Allah tambah lagi nikmat
iman kita, menguatkan iman kita. Allahumma inna nas'aluka bisairi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bisairi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma zidna imanan wa yaqinan وفقها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنبنا كل دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا ولأهل بيتنا وذريتنا جميعا ولأقربائنا جميعا الأحياء منهم والأموات ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Maaf pada hari ini tidak ada pertanyaan, jadi karena saya ada keperluan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi